Swastiastu. Mohon izin saya untuk membuka masker. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya I Gede Jingga Mas Darsika K, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang, Angkatan 4 tahun 2021. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIN di SMK Negeri 1 Kubu dengan layanan bimbingan kelompok. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Diam sini. Apa nanti kan bisa. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih Bapak ucapkan pada hari ini, ya, pada kesempatan ini anak-anakku semua sudah bisa hadir menyempatkan diri mengikuti kegiatan yang akan Bapak laksanakan pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, mari kita terlebih dahulu sebagai bagian daripada yang namanya disiplin, ya, bagian daripada disiplin, mari kita haturkan dulu panganjali umat sebagai salam dari kita semua sebagai umat beragama Hindu, dan nanti dilanjutkan dengan berdoa bersama. Jadi siapa yang kira-kira biasa memimpin atau mau memimpin? Asanihin. Aturan panganjali umat. Om Swastiastu. Silakan langsung dipimpin berdoa. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, nah bagaimana kira-kira anak-anakku semua, kabar kalian? Baik. Baik ya, jadi Bapak bisa lihat langsung ya, walaupun kita memakai masker karena masih dalam situasi pandemi ya COVID-19, walaupun sudah diizinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, Bapak lihat kalian ataupun anak-anakku semua betul-betul ceria, walaupun tertutup bibirnya semua ya. Jadi Bapak lihat dari picingan matanya ya. Kalau orang ketawa senyum itu matanya sedikit memejam, itu ketawa namanya ya. Kalau ngantuk mungkin. Nah, aku semua kira-kira ini masih dalam situasi yang agak tegang rasanya, jadi masih mungkin bertanya-tanya. Jadi kenapa ya tiba-tiba diajak mengikuti kegiatan oleh Pak Jingga ya? Atau ini kalau misalnya sudah ke BK pasti saya bermasalah itu ya, kira-kira. Makanya agak tegang. Nggak apa. Kira-kira kalian pernah sudah mengikuti kegiatan ini? Belum. Dengan Bapak memang belum ya, pada baru kegiatan hari ini saja. Mungkin dengan guru BK yang lainnya itu maksudnya. Belum ya? Oke ya. Ya, perlu anak-anakku ketahui ya, sengaja Bapak kumpulkan kalian ya, untuk mengikuti kegiatan hari ini. Jadi kegiatannya adalah pada siang ini, kegiatannya disebut dengan bimbingan kelompok. Ada mungkin yang pernah sudah mendengar?
Belum ya. Oke, bimbingan kelompok yang maksudkan dengan bimbingan kelompok anak-anakku. Jadi di BK mereka akan bimbingan konseling. Nah, jadi dalam BK itu ada beberapa layanan. Salah satunya adalah layanan bimbingan kelompok. Nah, di mana dalam bimbingan kelompok ini ya, guru BK memberikan layanan ya kepada siswa-siswa yang notabene memiliki sedikit permasalahan, memiliki kendala baik itu dalam proses belajar ataupun bidang yang lainnya. Jadi dikelompokkan seperti ini, kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang anak-anakku hadapi saat ini. Gitu. Yang kemudian untuk langkah-langkahnya, ini kegiatannya seperti ini adanya. Jadi kalian duduk bertingkat. Kemudian dalam kegiatan ini pula ada yang namanya pemimpin kelompok. Nah, kita kan berkelompok, jadi ada pemimpinnya. Pemimpin kelompoknya itu ada bapak sendiri selaku guru kalian, guru BK. Kemudian anggota kelompoknya itu adalah siswa anak-anakku semua. Gitu. Nah, dalam kegiatan ini harus benar-benar tercipta yang namanya dinamika kelompok. Apa dinamika kelompok itu, Pak? Jadi dinamika kelompok ini terjadi kehangatan dalam keluarga tersebut, terjadi keaktifan satu sama lain. Jadi kalian saling bertukar pendapat. Kemudian lagi ini perlu kalian ketahui dulu gitu, langkah-langkahnya, kemudian apa saja yang harus saya lakukan nanti. Ada asasnya. Asas itu sama dengan kode etik, ya, sama juga dengan aturan. Nah, di mana dalam asas-asas kegiatan ini yang pertama ada namanya asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu kalian secara sukarela datang dan mengikuti kegiatan pada hari ini. Ada yang kira-kira terpaksa? Tidak. Jadi sudah secara suka dan rela. Kemudian asas yang berikutnya ada asas keterbukaan. Ya, dalam asas keterbukaan ini anak-anak semua nanti diminta untuk secara terbuka mengungkapkan pendapatnya ataupun memberikan pendapat, memberikan gagasan ataupun ide. Dan yang terakhir ada namanya asas kenormatifan. Dalam asas kenormatifan ini anak-anakku semua harus menuruti aturan yang akan kita sepakati nanti, norma-norma yang akan kita sepakati dalam kegiatan. Itu ya. Nah, itu dulu untuk kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, baik itu nama dan langkah-langkahnya. Kira-kira paham? Nah, jadi kenapa kalian anak-anakku yang terpilih dalam kegiatan ini ya, jadi dalam kegiatan ini sebelumnya kan Bapak sudah sebarkan yang namanya instrumen AKBD yang kalian dapatkan di kelas seperti itu ya. Makanya waktu itu Pak suruh silakan diisi dengan sesuai dengan perasaan dan yang kalian alami begitu. Nah, berdasarkan analisis AKBD itu, setelah analisis ini, ternyata di kelas kalian itu banyak yang masih kurang percaya diri. Ya, kurang percaya diri itu juga terlihat dari setelah Pak diskusi dengan guru wali kelasnya dan guru makromnya juga dinyatakan seperti itu. Jadi di kelas saya masih banyak siswa yang percaya diri. Loh, kenapa Bu? Apa ciri-cirinya? Jadi kelihatan pada saat berdiskusi jarang berpendapat. Betul? Kemudian ada juga siswa saya padahal dia sudah punya jawaban, tapi takut sekali untuk berpendapat. Nah, itu. Ya, sesuai juga dengan analisis tersebut, maka dalam kegiatan ini Bapak mengangkat topik yang akan kita diskusikan. Mana topiknya adalah cara ampuh untuk meningkatkan percaya diri. Ya, apa topiknya? Cara ampuh meningkatkan percaya diri. Ya, cara ampuh untuk meningkatkan percaya diri. Jadi ada cara-caranya untuk meningkatkan rasa percaya diri itu sendiri. Nah, kemudian tujuannya, karena ada topik ya pasti ada tujuan ya. Tujuan dari diberikannya layanan ini, yang pertama itu ada tujuan umum, di mana tujuan umumnya nanti anak-anakku semua sebagai anggota kelompoknya mampu meningkatkan rasa percaya diri yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Kemudian tujuan khususnya yang pertama itu anggota kelompok nanti mampu mendeskripsikan pengertian daripada percaya diri. Jadi apa arti daripada percaya diri? Nah, selanjutnya baru anggota kelompok mampu menemukan manfaat
menemukan manfaat dari memiliki rasa percaya diri itu. Jadi kira-kira setelah saya tahu pengertiannya, tahu manfaatnya apa. Yang ketiga, anggota kelompok mampu mengklasifikasikan ciri-ciri orang yang percaya diri. Dan yang terakhir itu adalah anggota kelompok mampu menerapkan cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan rasa percaya diri itu sendiri? Ya, nah itu yang akan kita tujuan dari kegiatan layanan ini. Ya, dalam kegiatan ini pula kita sepakati waktu dulu. Karena supaya tidak melatur terlalu jauh ataupun tidak berlarut-larut, kan nanti bisa kecapean kalian ataupun bosan. Jadi sepakatan waktunya kurang lebih 30 menit. Kira-kira cukup? Oke, ya, sementara kita bisa memanfaatkan waktu itu. Ya, 30 menit. Itu untuk kesepakatan waktunya. Kemudian untuk norma, ya, untuk norma ataupun yang sesuatu yang perlu kita sepakati dulu. Dimana dalam kegiatan ini nantinya pada saat kalian berpendapat, Bapak minta sekali lagi supaya kalian dalam berpendapat itu yang sopan. Jadi jika ada temannya yang masih berpendapat, tolong didengarkan, jangan dipotong, tidak boleh. Kemudian jika ingin berpendapat, angkat tangan, mohon izin baru berpendapat. Bisa dipahami? Bisa. Ya, semuanya sudah lengkap, sudah paparkan dengan jelas. Ya, itu. Nah, sekarang anak-anakku semua, jadi Pak rasa walaupun kalian sudah satu kelas ini, tetapi perlu adanya yang namanya perkenalan, jadi supaya lebih mengenal satu sama lain. Ya, lebih mengenal satu sama lain. Kenalkan nama Bapak IGD Jingga Mas Darsika, itu nama lengkapnya, nama panjangnya. Kemudian nama kerennya, di sekolah ini kerennya menurut Bapak, tapi anak-anak belum tentu ya. Bapak biasa dipanggil Pak Gede, ya Pak Gede dipanggil, atau Pak Jingga, ada yang panggil seperti itu. Ya, kemudian untuk hobi, hobi Bapak tidak jauh-jauh dari kaum Adam, kaum para lelaki. Jadi senangannya ataupun hobinya adalah sepak bola, ataupun bermain sepak bola. Ya, untuk selanjutnya silakan kalian memperkenalkan dirinya dari siapa kira-kira? Berdiri ya. Nama saya Ido Puradiasa, saya akan dipanggil Okto, dan hobi saya adalah voli. Kenapa saya pilih voli? Karena dapat latih cukup makan. Bola voli, ya. Good. Perkenalkan, nama saya Rina Indah Raja Tigasari, bisa dipanggil Frida. Hobi saya menari karena memang dari kecil suka menari agar bisa pentas. Oh, bisa pentas. Dan kalian apa yang bisa? Baru tahu dari Jaipong kan? Belum. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Dintura Dari Putri, sering dipanggil Adani. Hobi saya menari. Menari juga. Oke. Perkenalkan, nama saya Nimadi Arsani, biasa dipanggil Arsani. Hobi saya membaca. Membaca. Yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Nita Sudiani, biasa dipanggil Sudiani. Hobi saya menari. Menari. Ya, saya belum, sudah ya. Sudah. Oke, sudah semua berkenalan sekarang. Ya, jadi tahu. Jadi hobinya masing-masing. Nah, Bapak sekarang mari kita melangkah ke kegiatan inti. Bagaimana siap untuk inti kita ini? Siap. Siap ya, kalau sudah siap, mari kita diskusikan secara bersama-sama mengenai subtopik yang pertama itu adalah pengertian daripada percaya diri. Bagaimana kita pendapatnya? Menurut saya, percaya diri itu suatu yang ditujukan oleh satu individu yang memiliki dirinya spesial dan mampu melakukan sesuatu dengan sesuai dengan kemampuan. Dirinya menganggap diri saya itu spesial. Berarti tidak nasi goreng aja yang spesial. Diri pun bisa dianggap spesial. Oke, bagus. Ya, yang spesial maksudnya artinya memiliki kelebihan. Dalam diri jadi merasa percaya dan bahwa saya itu mampu lebih dari orang lain. Nah, itu boleh juga. Ada lagi yang lainnya? Masalah ini. Ya. Menurut saya, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Keyakinan lagi ya. Yakin terhadap dirinya, dari secara psikis dia menganggap dirinya itu mampu.
Bila kan ya. Percaya diri menurut saya meyakini pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan percaya atas pendapatnya atas keputusan dan tindakan. Ya, percaya dalam kategori tugas, jadi mampu membuat tugas sendiri, artinya mengambil keputusan. Berarti dalam membuat tugas itu ada keputusan yang dia inginkan ataupun ada keputusan yang dia ambil bahwa saya ini mampu loh membuat tugas itu. Nah, itu maksudnya. Bagaimana? Caranya ada lagi ingin berpendapat? Nah, jadi Menurut saya percaya diri adalah kemampuan yang dimiliki diri sendiri untuk melakukan sesuatu misalnya keyakinan. Ya, memiliki keyakinan, memiliki kemampuan diri. Artinya hampir sama dengan teman-teman yang lainnya. Segala sesuatu yang dikerjakan itu dia yakin. Nah, itu maksudnya. Oke, nah itu semua yang mengenai pengertian daripada percaya Pak Rangkum yang dimaksudkan dengan percaya diri itu memang keyakinan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian mampu menampilkan kemampuan tersebut. Jadi dia merasa pede, ya merasa yakin terhadap dirinya sendiri. Nah, itu pengertiannya. Nah, bagaimana? Jelas semua? Jelas. Paham ya? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke subtopik yang kedua, yaitu terkait dengan manfaat dari percaya diri. Tadi kan sudah tahu pengertiannya. Sekarang kalian harus tahu juga apa sih manfaatnya saya memiliki rasa percaya diri itu bagi saya sendiri. Mungkin tadi Bapak sudah tepat singgung sedikit. Ya, apa kira-kira manfaatnya? Siapa yang ingin menyampaikan pendapat? Oke, Sediani ya. Menurut saya manfaat percaya diri yaitu membuat diri sendiri merasa lebih yakin. Membuat diri lebih yakin sekarang bahwa saya mampu. Nah, itu. Oke, bagaimana? Yang lainnya? Bila. Oke. Manfaat percaya diri menurut saya orang yang percaya diri akan lebih bersemangat dan dapat menetralisasikan rasa ketegangan. Oke, ya. Lebih bersemangat menjalani hari-hari, lebih bersemangat menjalani kegiatan karena sudah merasa yakin bahwa saya mampu. Ya, lagi. Devi. Menurut saya manfaat percaya diri yaitu mengembangkan rasa semangat terhadap diri. Ya, membuktikan kesemangatan atau rasa semangat yang ada dalam diri itu manfaatnya, jadi lebih semangat lagi. Ada lagi? Bagaimana kita? Menurut pendapat saya manfaat dari memiliki kepercayaan diri adalah kita dapat lebih memotivasi diri dan berani mencoba hal baru. Ya, memotivasi diri untuk mencoba hal-hal yang baru, ya, karena yang pertama sudah berhasil, sekarang coba yang oke, bisa. Ada lagi? Pajak, bentar. Menurut saya manfaatnya itu merasa lebih mudah dalam menghadapi tantangan. Lebih mudah menghadapi tantangan. Jadi tantangan yang sudah ada di depan mata hal biasa. Nah, itu karena sudah memiliki kepercayaan diri. Ya, betul tadi ya kita katakan. Salah satu hal yang saya dapat meningkatkan percaya diri adalah menunjukkan rasa bertanggung jawab. Ya, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Oke, bisa juga. Ya, ada yang lainnya lagi? Ya. Menurut saya manfaat dari percaya diri adalah tidak takut akan kegagalan. Nah, tidak takut merasa gagal itu yang penting. Ya, nah jadi itu manfaat. Nah, sekarang kalian tahu manfaat percaya diri. Bahkan mungkin kalian rasakan sekarang bahwa saya percaya diri. Gimana rasanya tadi berpendapat? Nah, ya, jadi apa yang ada di pikirannya keluar, bisa ngomong itu mampu mengungkapkan perasaan itu luar biasa senangnya. Nah, itu ya, itu manfaatnya. Oke, jadi kalian rasakan sendiri. Bapak rangkum untuk manfaat dari percaya diri itu memang betul yang pertama mampu memotivasi diri. Nanti dengan memotivasi diri itu menjadi lebih berani sekarang. Kemudian ada juga tadi disebutkan Bila mampu menetralkan atau mengkondisikan dirinya supaya tidak merasa takut lagi, takut salah dan lain-lain sebagainya. Itu manfaatnya. Oke, paham? Paham. Jelas ya? Jelas. Oke. Kita lanjutkan ke subtopik yang ketiga mengenai ciri-ciri daripada orang yang percaya diri. Nah, karena kalian sudah tahu manfaatnya, sekarang kira-kira ciri-cirinya apa ya yang orang-orang yang benar-benar percaya diri? Diambil dari manfaatnya saja kan.
Apa kira-kira? Devi. Menurut saya ciri-ciri percaya diri yaitu tidak takut dengan keberhasilan orang lain. Tidak merasa takut ataupun tidak iri ya, tidak iri melihat keberhasilan daripada orang lain. Bisa. Yang lainnya, Adiani. Menurut saya ciri-ciri dari percaya diri adalah orang tersebut yang berpendirian teguh. Nah, memiliki pendirian yang teguh, ya, memiliki keyakinan yang kuat. Nah itu, oke, bisa juga. Yang lainnya, Intan. Ya. Menurut saya ciri-cirinya itu tidak mudah gagal, tidak mudah baper atau banyak perasaan terhadap komentar negatif. Keren sekali bahasanya, tidak baperan. Dan orang yang percaya diri itu ciri-cirinya nggak baperan, Pak. Kayak saya. Nggak ada. Oke, boleh. Yang lainnya coba. Nah, ini kita. Menurut saya orang yang memiliki ciri-ciri percaya diri itu dia lebih produktif dan tidak pernah membicarakan Ya, lebih produktif. Jadi karena sudah percaya dengan dirinya, jadi apapun bisa dia lakukan. Jadi lebih produktif melakukan hal-hal yang lainnya. Gitu. Kemudian apa tadi? Tidak membicarakan keberhasilan. Tidak membicarakan ataupun menceritakan terlalu lebih tentang kesuksesan dirinya. Nah, itu dimaksudkan. Ya, jadi dalam artian tidak sombong. Ya, tidak sombong. Ya, itu juga harus beriringan gitu. Jadi walaupun memiliki rasa percaya diri ya, kesombongan ini harus tidak boleh mengikuti gitu. Jadi kalau terlalu percaya diri nanti berbalik jadi sombong gitu ya. Nah, ada lagi yang lainnya pendapat Auto? Salah satu ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri adalah apabila dia dipuji tidak akan terbang dan dihina tidak akan terbang. Waduh. Keren bahasanya di mana nih? Nah ya, keluar dari pikiran sendiri. Wah, keren sekali bahasanya Auto. Jadi apa tadi? Tidak terbang ketika dipuji tidak terbang, dihina tidak terbang. Nah, dipuji tidak terbang, kemudian dihina tidak akan terbang. Itu ya, itu yang ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri. Jadi ketika dipuji dia tidak terlalu mengangkat kepalanya, nanti kalau terlalu tinggi mengangkat kepala bisa panjang kepalanya. Itu ya. Kemudian ketika diberikan dihina oleh orang lain tidak tumbang, tetap dia tegak, kuat, memiliki keteguhan hati. Nah, itu yang dikatakan temannya tadi. Ya, bagus. Nah, kira-kira itu nak. Ada lagi yang berpendapat? Nah, menurut saya ciri-ciri orang yang punya rasa percaya diri yaitu mampu berkomunikasi di berbagai situasi. Good. Mampu berkomunikasi itu salah satu cirinya. Inilah maksudnya, itu loh. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri sekarang itu, seperti anak-anakku sekarang itu. Ya, betul yang dikatakan Asani tadi. Jadi mampu ya dalam situasi apapun berbicara di depanmu dalam forum yang resmi. Nah, ini salah satu contohnya. Kalian ini, anak-anakku ini, jadi sudah mampu berpendapat sekarang. Jadi sudah memiliki bibit-bibit rasa percaya diri itu sudah tumbuh, sudah mampu berpendapat. Ya, nah itu. Jadi para kaum untuk ciri-ciri daripada orang yang memiliki rasa percaya diri yang salah satunya tadi disebutkan contohnya adalah mampu berpendapat ataupun mampu berbicara dalam forum apapun. Kemudian bahasa kerennya si Otto tadi ya, tidak terbang katanya ketika dipuji, kemudian tidak tumbang ketika dihina. Gitu. Ya, bagaimana kira-kira ada pertanyaan lagi terkait itu? Tidak. Subtopik itu sudah jelas? Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas kita lanjutkan ke topik yang terakhir yaitu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi tadi pengertian sudah, manfaat tahu, ciri-cirinya juga kalian sudah tahu dan kalian alami mungkin. Sekarang caranya untuk meningkatkan. Bagaimana? Ketika saya tidak berani untuk berpendapat, bagaimana caranya ya untuk meningkatkan kepercayaan diri? Ada yang berpendapat ya? Sudah. Menurut saya cara meningkatkan rasa percaya diri yaitu dengan cara membiasakan berpikir positif dan membuang rasa takut. Berpikir positif. Oke. Setelahnya, Devi. Menurut saya cara meningkatkan percaya diri itu membayangkan keberhasilan yang akan dicapai. Ya, selalu membayangkan keberhasilan. Artinya ada impian
bisa. Boleh bagi kita. Menurut saya strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri itu fokus pada hal-hal yang kamu sukai dan jangan selalu membandingkan diri dengan orang lain atau yang disebut dengan insecure. Ternyata kalian semua memiliki benar-benar bahasa yang keren, kemudian yang bagus gitu. Ya, nah itu ya, itu harus dikeluarkan lah bahasa-bahasa seperti itu. Jadi kalau sudah mampu berbahasa itu artinya percaya diri. Ya, oke, bagus yang dikatakan kita pendapatnya. Yang lainnya mungkin ada Sani. Menurut saya cara untuk meningkatkan atau menumbuhkan rasa percaya diri yaitu mempunyai rasa yang bagaimana? mempunyai rasa keteguhan dalam diri karena seseorang yang percaya diri selalu yakin dengan dirinya dengan tidak berubah-ubah pemikirannya meskipun banyak pengaruh negatif di sekitarnya. Ya, memiliki rasa keteguhan walaupun bagaimanapun pengaruhnya di luar, tapi karena sudah percaya terhadap diri. Sebagai salah satu contohnya mungkin pada saat ulangan, ya kan? Pada saat ulangan, kemudian jawaban kalian sudah memiliki jawaban tersendiri, tiba-tiba dikasih tahu oleh temannya, kan itu. Jadi pengaruh dari luar itu maksudnya ya. Pengaruh dari temannya, jadi tiba-tiba karena sudah memiliki keteguhan hati, sudah percaya, dia tidak percaya dengan jawaban teman itu yang belum tentu benar, ya belum tentu benar, itu maksudnya. Oke, boleh. Yang lainnya lagi? Nah, Adian. Menurut saya dengan selalu berpikir optimis dan selalu yakin dengan apa yang dilakukan. Selalu berpikir optimis, ya. Jadi selalu menganggap diri itu bisa. Pokoknya saya harus mencoba, saya bisa. Nah, ya, nah itu anak-anakku. Jadi untuk cara yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian terapkan nanti dalam meningkatkan rasa percaya diri itu. Ya, Bapak rangkum sedikit. Jadi salah satunya ya tadi caranya? Ya, berpikir positif ya. Selalu berpikir positif dalam setiap tindakan, dalam setiap langkah itu. Ya, ada lagi cara yang lainnya apa lagi tadi disebutkan? Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Bisa. Ya, jadi tetap merasa diri itu bisa, kemudian tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu ataupun kata-kata orang lain. Nah itu. Ya, bagaimana bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi yang keempat SUP itu tadi. Jadi pengertian, manfaat, kemudian apalagi ciri-ciri, dan yang terakhir itulah cara untuk meningkatkan diri. Bagaimana, ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, sudah jelas semua? Sudah. Ya. Jadi sekarang sudah percaya diri nih? Sudah. Sudah ya, kalian sudah bisa tunjukkan tadi pada saat pendapat. Gitu. Ya. Oke anak-anakku semua, untuk kegiatan hari ini mungkin nanti bisa dikatakan sudah akan menuju ke tahap akhir. Jadi supaya lebih rileks lagi suasananya karena kita duduk terlalu lama, mari kita bermain-main sejenak. Ya supaya lebih santai. Jadi ini pantat sudah panas ini Pak, duduknya lama sekali. Nah pasti ada yang seperti itu. Jadi untuk melemaskan otot-otot kita. Bagaimana? Setuju? Setuju ya. Ada mungkin yang mengusulkan saya mempunyai sudah sebuah permainan Pak, mungkin. Nah ya, oke kalau sudah oke. Jadi Bapak memiliki sebuah permainan anakku, permainannya seru dan heboh. Jadi permainannya namanya permainan gajah dan semut. Ya, permainan gajah dan semut. Gajah dan semut Pak. Nah, ya, jadi tata caranya adalah nanti ketika Bapak menyebutkan gajah, jadi ukuran gajah itu bagaimana ya? Besar. Ukuran gajah itu besar. Kemudian semut? Kecil Pak. Jadi jauh sekali, ada besar dan kecil ya. Oke. Nanti ketika Bapak menyebutkan gajah, jadi kalian membalasnya dengan mengatakan besar ya. Jadi tangannya kalau besar seperti ini, besar. Kemudian kalau kecil. Nah akan tetapi, ada tetapinya. Ya sekarang Bapak rubah sedikit. Nah, jadi kalau misalnya Bapak menyebutkan gajah, jadi kalian membalasnya dengan mengatakan besar, tapi kodenya atau tangannya kecil. Bisa? Jadi itu kan konsentrasi karena yang dikatakan dan
adalah berbeda. Ya, coba dilatih dulu sampai dulu. Oke. Gajah itu besar. Semut itu Kecil. semut itu Kecil. Oke, ya. Tuh, seperti itu. Mari kita lakukan dengan berdiri berdiri semua ya. Ya, sambil melemaskan otot-otot yang di belakangnya biar enggak pegel ya. Oke, saya kita mulai. Bisa. Ya, kita awali dengan tepuk tangan terlebih dahulu. Gajah itu Besar. benar? Benar. Betul atau betul? Betul. Oke. Semut itu Kecil. Oke. Semut Kecil. semut Kecil. semut Kecil. semut Kecil. gajah Besar. Besar. Kecil. semut Kecil. gajah Besar. Oke, ya, silakan duduk. Gimana rasanya? Seru. Ya, ini diterapkan di rumah dengan adiknya. Kalau salah jangan dipukul. Ya, oke. Sambil sekali lagi melemahkan otot supaya tidak full ke topik permasalahannya. Ya, oke. Gimana bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, kita sudah memasuki tahap akhir dari kegiatan ini, yaitu tahap refleksi. Bapak juga ingin mendengarkan tanggapan ataupun perasaan anak-anakku semua selama mengikuti kegiatan ini apa, kemudian manfaat apa dari yang mungkin anak-anakku dapatkan dalam kegiatan ini, dan tindak lanjutnya untuk selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kegiatan ini. Kira-kira siapa yang ingin mengutarakan perasaannya terlebih dahulu? Jadi Perasaan saya tentang kegiatan hari ini yaitu saya merasa senang ternyata di BK ada BK seperti ini. Ya, tahu sekarang di BK ada gajah dan semutnya di BK. Gitu. Ya, yang lainnya kira-kira? Iya, betul. Setelah saya mengikuti kegiatan hari ini, ternyata saya tahu bahwa percaya diri itu penting. Ketika kita menjelaskan sesuatu, kita tidak lebih berani dan santai. Itu yang dirasakan betul. Gitu. Jadi lebih santai Pak, saya berpendapat sekarang. Nah, itu. Ada lagi yang ingin kira-kira? Dari kegiatan hari ini saya mendapat pemahaman baru dari materi percaya diri saya, jadi lebih tahu manfaat dan cara untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, dan saya dapat lebih menerima kekurangan dan dapat mengembangkan kemampuan saya. Oke, itu. Ya, lebih mengetahui kekurangan sekarang setelah kegiatan ini. Ada lagi? Tanya? Sama. Oke, sama baik. Baik itu ya. Jadi Bapak uraikan sedikit. Jadi terkait dengan kegiatan hari ini, ya terkait dengan topik cara ampuh meningkatkan percaya diri, itu sudah banyak sekali kalian paparkan semua. Jadi salah satunya manfaatnya, ya, manfaatnya jadi kalian benar-benar sekarang bisa berpendapat, bisa mengutarakan ide kalian dengan lebih santai, lebih rileks, tidak gemeteran. Nah itu ya. Ya, nah itu kira-kira untuk kegiatan hari ini anak-anakku. Sekali lagi ada pertanyaan? Iya. Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, sebagai tahap akhirnya, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari seluruh pelaksanaan kegiatan hari ini, menyimpulkan materinya bisa atau kegiatannya ada? Adiani. Dari kegiatan hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa kepercayaan diri dimiliki oleh kita sebagai sikap untuk mendorong terjadinya pikiran yang positif. Ya, untuk menumbuhkan rasa ataupun sifat-sifat yang positif itu maksudnya. Ya, jadi itu betul. Sekali lagi untuk sifat percaya diri memang sudah ada dalam diri, tinggal kita tunjukkan saja untuk keberanian untuk membiasakan diri. Itu. Ya, nah sebagai tahap akhir dari kegiatan ini semuanya sudah membawa handphone? Sudah. Pasti karena sudah diizinkan membawa handphone sekolah. Handphonenya juga Pak perhatikan lebih keren dari handphone Bapak. Ya, nah sebagai tahap evaluasi, jadi nanti Bapak kirim link, ya, jadi saya ingin Pak kirim link, silakan nanti link itu diisi evaluasinya sebagai bentuk dari seberapa jauh keberhasilan dari kegiatan pada hari ini. Oke.
Iya ya. Iya, Pak. Sudah Pak kirim, silakan di-share ke teman-teman. Sudah. Sudah. Bagaimana semuanya? Coba dicek. Sudah. Nah ya, bisa diakses? Bisa. Bisa. Oke, silakan diisi. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Namanya bagaimana? Sudah. Oke, Pak langsung cek di Google Form ya, sudah masuk. Itu lagi yang belum siapa? Jadi sudah. Belum Pak. Oke. Nah, sudah. Langsung ya. Oke. Ya, itu jadi tidak Pak gunakan kertas karena sudah zamannya sekarang main teknologi ya. Kita gunakan teknologi yang ada kan itu. Ya, oke. Sekali lagi Pak ucapkan terima kasih kalian sudah mau hadir dalam kegiatan hari ini, kegiatan bimbingan kelompok ya. Dan kelompok namanya bimbingan Kelompok. ya, namanya bimbingan kelompok. Guru BK-nya jangan dilupakan. Oke, ya sekali lagi Pak ucapkan terima kasih untuk karena sudah dari awal sampai akhir kalian bersedia dengan semangat mengikuti kegiatan hari ini. Karena sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri kegiatan ini secara bersama-sama. Karena di awal kita awali dengan doa, mari juga kita tutup dengan doa bersama. Apa yang mungkin kita ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Tutup dengan para mesanti. Maturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing, ikuti pelajaran dengan baik. Selamat siang. Selamat siang.